Sebelum memulai acara pidato saya, marilah kita bersalawat terlebih dahulu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menyambut Maulid Nabi. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intan permata kota Mekah, yang mana beliau berani berkata, lautan pun akan ku seberangi, gunung sekalipun akan ku daki, dan jurang sekalipun akan ku turuni, demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati dan yang saya segani Kepala Madrasah I'anatul Thalibin dan Dewan Juri uti-uti sekalian. Yang saya sayangi adik-adik dan teman-teman seperjuangan saya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan judul pidato saya yang berjudul Kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah. Saat Nabi ingin berdakwah, ada saja cobaan yang harus dialaminya. Ketika Nabi ingin berdakwah, ada yang menghinanya, yang mengatainya bahwa dia penyihir dan melemparinya dengan kerikil-kerikil kecil. Tapi alangkah penyabarnya Nabi tidak membalas semua itu. Lalu Nabi hanya menyerahkan itu semua kepada Allah. Ada suatu cerita ketika Nabi ingin pergi ke suatu tempat, Nabi melewati sebuah rumah, yang rumah itu dilewati oleh orang Quraisy. Saat Nabi melewati rumahnya dan berada di depan rumahnya, orang Quraisy itu meludahi Nabi dari atas rumahnya. Lalu Nabi tidak menjawab apa yang dia perbuat. Lalu Nabi terus berjalan dan membiarkan apa yang ia inginkan. Pada suatu ketika, seiringnya Nabi selalu melewati rumahnya dan perlakukan seperti itu, Nabi pun merasa heran waktu ia melewati rumahnya, mengapa tidak ada orang yang biasa meludahinya itu. Lalu Nabi bertanya kepada orang yang tinggal di dekat situ, di manakah orang yang tinggal di rumah ini? Lalu mereka menjawab bahwa sesungguhnya orang yang tinggal di rumah ini sedang mengalami jatuh sakit. Lalu Nabi yang mendengar itu pun pergi ke rumah beliau untuk menjenguknya dan membawanya buah tangan. Lalu sesampainya di sana, ia diperizinkan masuk oleh penghuni rumah. Lalu saat penghuni rumah melihat bahwa yang ada di hadapannya sekarang adalah Nabi Muhammad, ia merasa takut bahwa Nabi Muhammad akan memperlakukannya seperti ia memperlakukan Nabi Muhammad, meludahinya dan menjelek-jelekkan nama Nabi Muhammad. Lalu alangkah terkejutnya ia melihat Nabi Muhammad berdiri di hadapannya dengan membawa buah-buahan. Lalu Nabi meletakkan buahan itu di depannya. Lalu dia berkata, makanlah buah ini, semoga engkau lekas sembuh. Lalu berdoalah kepada Allah dan minta kesembuhan. Lalu orang Quraisy tersebut berkata, wahai Rasulullah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus dan bimbinglah aku menuju surga. Lalu Rasulullah berkata, bacalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu para pemuda tersebut insya Allah akan memasuki jalan menuju surga. Ada sebuah cerita saat Rasulullah meninggal dunia, dan disitulah masa kenabian telah habis dan hanya ada masa kekhalifahan. Khalifah pertama yang ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq itu datang ke rumah istri Nabi Muhammad. Lalu ia berkata, "Wahai Aisyah, apakah yang pernah dikerjakan Nabi tapi aku belum mengerjakannya?" Lalu Aisyah berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya Nabi selalu membawa sepotong roti dan membawanya ke pasar. Mengapa Nabi membawa ke pasar?" Lalu Aisyah berkata, "Sesungguhnya Nabi membawa sepotong roti itu untuk disopanya kepada pengemis buta di tepi jalan." Lalu Abu Bakar pun membawa sepotong roti seperti apa yang dikatakan oleh putrinya Aisyah. Sesampainya di pasar, dia melihat seorang Yahudi yang kelaparan dan memanggil-manggil orang untuk memberinya makan. Lalu orang Yahudi tersebut berkata, "Mana makananku? Berilah aku makan. Mana orang yang biasa memberiku makan? Sudah lama aku tidak melihatnya." Lalu Abu Bakar datang menghampirinya dan berdiri di hadapannya. "Aku di sini. Aku akan memberimu makan." Lalu Abu Bakar duduk di depannya dan menyuapinya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Lalu pengemis tersebut berkata, "Ia sangat benci dengan Muhammad. Mengapa Muhammad selalu menyebarkan agama barunya itu? Sungguh dia seperti orang gila yang tidak tahu arah." Lalu Abu Bakar yang mendengar ucapan orang gila tersebut, yang awalnya Abu Bakar menyuapinya dengan lemah lembut, lalu memasukkan roti itu dengan kasar. Lalu orang Yahudi itu berkata, "Siapa yang menyuapiku ini? Sesungguhnya orang yang menyuapiku tidak pernah kasar seperti ini." Lalu Abu Bakar berkata, "Orang yang kau maksud telah wafat saat mengalami penyakit." Lalu orang Yahudi tersebut, "Pantas saja aku tidak melihatnya. Kenapa dia meninggalkanku? Sampai sekarang saja aku belum mengetahui siapa namanya." Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah engkau ingin mengetahui siapa namanya?" Lalu orang Yahudi tersebut mengiyakan dengan semangat. Lalu Abu Bakar berkata, "Orang yang kau maksud ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Alangkah terkejutnya orang Yahudi tersebut mendengar ucapan Abu Bakar. Lalu orang Yahudi tersebut berkata kepada Abu Bakar, "Wahai sahabat Rasulullah, tolonglah aku ke jalan yang benar dan tolonglah aku ke jalan menuju surga." Lalu Abu Bakar berkata, "Engkau bacalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu orang Yahudi tersebut membaca 2 kalimat syahadat dan ia merasa senang dapat diajarkan dalam agama Islam. Sesungguhnya janganlah engkau marah, karena ketika engkau marah tidak akan ada yang mau mendekat denganmu. Memang banyak orang yang suka marah ketika bermain game online seperti ML, Free Fire, pasti bawaannya marah, sama aneh juga. Tapi sesungguhnya janganlah kamu marah. La taghdab jannah. Janganlah kamu marah, niscaya surga bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 4 cara menghindari dari amarah. Yang pertama, beristighfarlah dalam hati dengan tenang. Insya Allah amarahmu akan mereda. Jika tidak bisa dengan beristighfar, bawalah duduk. Jika tidak bisa juga dengan duduk, bawalah berbaring. Lalu tidak bisa dengan berbaring, bawalah beruduk. Lalu insya Allah apa yang kamu lakukan akan merasa tenang dan aman. Sebelum mengakhiri pidato saya, marilah kita bersolat terlebih dahulu. Semuanya ikuti ya, ikuti. Tadinya juga boleh toh, Umi juga. Boleh. Muhammad nabiyina binuru hadina min bakka binuru sato'al nabina min salatu halak shifatu ya baktil masyid ya qalu mamat
Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan hanya datang dari diri kita sendiri. Wa akhirul salam.